Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan waktu sempat pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali sama-sama untuk tadabbur pada surat Al-Ghasyiyah yang baru sampai pada ayat yang keempat ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Tapi sebelumnya mari kita awali seperti biasa untuk memulai pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan mengulang kembali murajaah pada pembacaan surat Al-Ghasyiyah. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idhin na'imah. Lisa''iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Kita masuk pada tadabbur surat Al-Ghasyiyah yang sebelumnya kita sudah sampaikan pada ayat pertama yang berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Maka untuk berkenaan tentang al-ghasyiyah itu sendiri, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya pendapat pertama adalah makna al-ghasyiyah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa al-ghasyiyah adalah salah satu dari nama neraka. Ya. Sedangkan pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa al-ghasyiyah adalah nama dari penghuni neraka itu sendiri. Ya, jadi ada yang mengatakan nama lain dari hari kiamat. Ada yang menyebutkan nama dari neraka. Ya, yang ketiga sebagai nama bagi penghuni neraka jahanam. Ya, dan pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat insyaallah, atau banyak pendapat para ulama yang lebih condong pada pendapat yang ketiga. Berikutnya pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina, sebagaimana yang nantinya akan dirasakan oleh orang-orang kafir yang sebelum mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mereka sebelumnya tidak mudah untuk khusyuk dalam hati mereka. Mereka menyia-nyiakan waktu-waktu untuk perbuatan yang sia-sia, bahkan berfoya-foya, dan berat bagi mereka untuk khusyuk ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya. Maka ketika nantinya di hadapan Allah, maka mereka akan tertunduk lesu ya menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, amilatun nasibah, mereka bekerja keras lagi kepayahan. Ya, ada beberapa pendapat di antaranya yang pertama adalah menyatakan bahwasanya bekerja keras lagi kepayahan ini berkaitan dengan orang-orang yang selama dunia bersusah payah beramal saleh, ya berbuat amal yang baik, tapi ternyata amal perbuatan tersebut sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya orang-orang Nasrani terkhusus, karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang Nasrani ini sebagai waladdallin, orang-orang yang tersesat. Mereka tersesat, mereka beramal dengan amal yang mereka buat-buat sendiri. Ya, maka bisa kita ibaratkan juga bisa jadi ya orang-orang seorang muslim yang dia beramal tanpa adanya dasar, ya tidak ada mengikuti tuntunan Nabi, atau malah mereka merangkai-rangkai sendiri, atau bahkan bertentangan dengan perintah yang Allah berikan. Ya, perintahnya sholat subuh 2 rakaat, dia malah 5 rakaat sendiri. Ya, itu maka termasuk amalan yang ya tidak diterima. Ya, karena jelas ya dia merangkai amalan sendiri dan bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan atau apa yang Rasulullah ajarkan. Maka ini termasuk orang-orang yang dia beramal kebaikan tapi di hadapan Allah sia-sia. Yang kedua, berpendapat ini sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang nantinya masuk ke dalam neraka. Jadi kepayahan mereka adalah ketika mereka kepayah dalam menerima azab yang Allah berikan. Bahkan ada sebagian menyebutkan mereka mendaki bukit yang tinggi, terjal, licin, panas, sampai pada ujungnya akhirnya Allah jadikan dia
terjungkal kembali ke bawah, dan dia dipaksa untuk naik lagi, dan seterusnya berulang kali dengan rasa kepayahan yang mereka rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada surah Al-Mudaththir, ya saurhiquhu sa'uda, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Ya, ini apa yang dialami oleh orang-orang kafir saat nantinya mereka menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang keempat, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tasla naran hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu sebuah api yang Allah sudah siapkan sejak awal. Allah ciptakan neraka tersebut dan sudah dipanaskan sejak awal dari penciptaannya. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala memanaskan api itu hanya ketika dimasukkan manusia ke dalamnya baru dipanaskan, tidak. Tapi sejak awal penciptaan Allah sudah memanaskan api, ya, sampai akhirnya nanti menerima, ya, pasokan bahan bakar dari manusia, kan begitu, ya. Bahkan disebutkan neraka itu sudah saking geramnya, begitu, untuk menerima orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya masuk pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusqa min 'ainin aniyah. Nah, ini masih pada gambaran orang-orang yang masuk dalam neraka. Ya, tusqa min 'ainin aniyah, diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Ini salah satu di antara, ya, minuman, ya, yang mereka yang dirasakan oleh orang-orang yang masuk neraka. Ya, di aniyah diambil dari kata al-ina. Sebenarnya kalau arti bahasa wadah, aniyah itu bisa di bahasa bejana, itu termasuk aniyah. Ya, tapi makna arti di sini adalah at-ta'khir, yaitu diakhirkan. Maksudnya adalah sumber air tersebut telah dipanaskan sejak lama, sejak neraka diciptakan, sehingga mencapai pada puncak kepanasan. Ya, ini sebagaimana tadi kami jelaskan. Maka bukan hanya sekedar api yang sudah Allah persiapkan sejak awal, tapi minuman, ya, yang Allah sediakan bagi penghuni neraka adalah air yang sangat-sangat panas. Bukan hanya baru dipanaskan, tapi sejak awal, ya, sudah dipanaskan sampai puncak dari kepanasnya. Nanti diberikan kepada orang yang nantinya masuk ke dalam neraka. Wa'iyauzubillah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api neraka. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Nah, ini tadi ayat yang sebelumnya, tusqa min 'ainin aniyah, berkenaan tentang air minum yang diminum oleh penghuni neraka. Sedangkan ayat yang ke-6, ya, ini salah satu, ya, karena tidak hanya ini saja, tapi salah satu. Tadi minum panas juga salah satunya, ya, adalah makanan. Yang ke ayat yang ke-6 ini berkenaan tentang makanan bagi penghuni neraka Jahanam, yaitu pohon yang berduri. Yang dimaksud dengan dhari', sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir, bahwa semacam sejenis tumbuhan berduri yang jika dalam kondisi basah dikenal dengan nama shibrik. Ya, jika oleh orang-orang musyrik. Jadi ini apa yang disebutkan oleh kalangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy saat itu. Dan jika dalam kondisi kering disebut dengan dhari', ya, di mana tumbuhan ini tidak didekati oleh hewan-hewan karena tumbuhan ini beracun. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa dhari' adalah pohon yang terbuat dari api. Ya, ini salah satu jenis makanan yang nantinya akan dimakan oleh orang-orang penghuni neraka. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama tumbuhan yang paling buruk di dunia. Bahkan hewan-hewan pun tidak ada yang mau mendekatinya karena berduri dan beracun. Tetapi makanan inilah yang akan menjadi makanan bagi orang-orang kafir di akhirat kelak. Jadi bahkan digambarkan pohon yang berduri, ya,
yang disebutkan tadi, yang biasanya dikenal oleh di kalangan orang-orang Quraisy adalah shibrik. Ini adalah pohon yang sampai unta pun tidak mau mendekatinya. Jadi kalau misalnya ada unta yang tidak sengaja makan ya bagian dari pohon tersebut, entah buahnya atau apanya, ya maka dia akan menjadi unta yang kurus, kering dan berpenyakitan, akhirnya meninggal, akhirnya mati di situ. Ya, maka ini salah satu tumbuhan yang banyak dijauhi oleh hewan-hewan. Kalau kita ketahui unta itu, ya Bapak Ibu, unta itu kalau makan pohon kaktus itu nggak masalah, walaupun berduri. Bukan hanya itu, pohon kaktus itu makan favoritnya unta. Tahu kaktus nih banyak durinya nggih. Buahnya pun juga berduri buat nih. Kalau buahnya ada berdurinya kalau ya, tapi bisa dibuka, bisa dimakan nggih buahnya. Ya, itu sama unta dimakan dalam keadaan berduri, nggak usah dipotong, dan mereka memang kuat untuk itu. Tapi untuk makan bagian dari pohon yang dimaksud ini, maka mereka tidak mau untuk memakannya, karena memang efeknya sangat negatif ya. Jadi membuat beracun, membuat keracunan hewan tersebut. Ya, disebutkan orang-orang kafir ketika mereka menunggu di padang mahsyar, ya 50.000 tahun lamanya, maka mereka akan sangat lapar dan sangat haus. Ya, ketika dalam penantian di padang mahsyar selama 50.000 tahun, ya maka mereka akan merasakan rasa lapar dan rasa haus yang sangat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yaswil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, meminta minum maksud di sini, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, jadi tadi yang pertama minum adalah minuman yang panas di awal di ayat yang keempat tadi, apa kelima tadi? Kelima nih. Ayat yang kelima. Itu salah satu minuman penghuni neraka adalah air yang sangat panas. Di surat Al-Kahfi disebutkan ya minuman lainnya bagi penghuni neraka adalah ya air seperti besi yang mendidih. Ya, juga membahasakan seperti air yang sangat-sangat panas. Ya, inilah salah satu minuman ya dari penghuni api, penghuni neraka jahanam. Demikianlah penghuni neraka jahanam, mereka tidak peduli, yang penting mereka ingin menghilangkan rasa dahaga mereka. Allah menyebutkan tentang air minum tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Saking panasnya ususnya terpotong-potong. Ya, pertanyaannya, ketika mereka mengetahui hal itu, tetapi kenapa mereka memaksakan diri untuk minum? Ya, dikarenakan rasa dahaga yang amat sangat. Ya, sebagaimana ketika misalnya ada orang-orang yang ketika merasakan lapar, yang awalnya dia jijik untuk dimakan, tapi dikarenakan rasa lapar dia ingin memakannya. Ya, orang-orang yang ketika haus, ya ketika sudah haus, kadang air, maaf ya kalau kita mungkin bisa bilang air comberan pun dia akan minum begitu, karena saking hausnya. Ya, nah ibaratkan seperti itu. Ya. Jadi orang-orang di neraka jahanam, mereka tahu apa yang mereka minum itu akan menyelakakan dirinya, akan berefek negatif pada dirinya. Tapi dikarenakan rasa haus yang amat sangat, ya mereka akan meminumnya, walaupun mereka akan merasakan ya usus mereka terpotong-potong saking panasnya minuman yang mereka minum. Allah juga menerangkan makanan penghuni neraka yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Ya.
Salah satu makanan dan minuman juga dari penghuni neraka adalah darah dan nanah. Ya, air yang panas seperti besi yang dipanaskan. Berikutnya juga disebutkan dalam surat lainnya, yaitu darah dan nanah. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan ya, minuman, makanan yang dirasakan oleh penghuni neraka. Ghislin adalah nanah yang keluar dari penghuni neraka jahanam yang disiksa. Dan ini akan menjadi makanan bagi penghuni neraka jahanam satu sama lain. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan makanan penghuni neraka jahanam yang lain, yaitu zakum. Ya. Buah zakum. Makanan lainnya bagi penghuni neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syajarataz zakum ta'amun athim kal muhri yaghli fil butun kaghallil hamim." Sungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa, sebagaimana minyak yang panas yang mendidih dalam tubuh, sebagaimana mendidihnya air panas. Maka ketika ayat ini turun, ya, Abu Jahal tahu. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah menyampaikan salah satu makanan dari penghuni neraka. Ya, maka Abu Jahal ini memperolok. Ya. Apa pohon zakum itu apa? Ya, buah zakum itu apa? Maka Abu Jahal ini mengolok-oloknya bahwa zakum itu adalah kurma ajwa. Kurma ajwa nggih. Kurma premium. Ya, 1 kilonya 500.000. Seingat saya nggih. Seingat saya 1 kilonya yang bagus nggih. 1 kilonya 500.000. Bawahnya baru sukari. Sukari pun juga ada levelnya nggih. Ya. Dan kurma ajwa itu kurma yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kurma yang paling disukai. Ya. Abu Jahal ini buat olok-olok, zakum itu adalah jenis kurma ajwa. Kalaupun saya dapat, saya akan makan sebanyak-banyaknya, kata dia. Akhirnya juga nanti akan merasakannya, begitu ya. Karena dia mengolok-olok buah zakum, buah yang nantinya dimakan oleh penghuni neraka. Padahal ini buah, masya Allah ya. Kalau dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah, kalaupun ada getah buah zakum yang tertetes ke bumi, maka bumi itu akan hancur, meleleh dengan getah itu, baru setetes saja. Ya, ini membahasakan saking buruknya buah zakum ini. Ya, sangat buruknya. Ya, berbeda dengan istilah dari, misalnya kalau dalam surga kan istilah bidadari begitu ya. Sehelai rambut bidadari turun ke bumi, ya, kan ada segitunya. Ya. Jadi kalau buah zakum ini dibahas oleh Nabi, ketika getahnya saja turun ke bumi, bumi itu langsung hancur. Ya, dikarenakan efek dari buah zakum ini sangat besar. Maka sekali lagi ya, ini makanan-makanan yang Allah gambarkan bagi penghuni neraka, yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika Allah Subhanahu wa taala ini ya menggambarkan makanan-makanan yang akan dimakan atau minuman yang diminum oleh orang-orang penghuni neraka, kita berpikir ulang ya, untuk selalu menjaga diri agar nantinya tidak termasuk dari orang yang penghuni neraka. Pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Makanan-makanan tadi ya tidak menjadikan orang penghuni neraka yang makan itu menjadi gemuk, dan juga tidak menghilangkan lapar. Orang yang makan itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menghilangkan rasa lapar dan mengenyangkan. Yang kedua untuk membesarkan tubuhnya. Tetapi makanan yang dikonsumsi oleh penghuni neraka jahanam ini tidak bisa mengenyangkan, tidak bisa menghilangkan rasa lapar, bahkan akan semakin membuat perut mereka kelaparan
dan mereka terus memakan makanan mengerikan tersebut. Ya, jadi apa yang mereka makan, apa yang mereka minum itu tidak menghilangkan rasa lapar dan dahaga mereka. Nah, tapi menjadikan mereka tersiksa. Ya, tapi terus untuk memakan dan meminumnya dikarenakan rasa lapar dan dahaga yang mereka rasakan. Dengan keterpaksaan mereka, walaupun mereka tahu rasanya sangat sakit, rasanya sangat menyiksa, tapi dikarenakan rasa lapar dan dahaga yang mereka rasakan, mereka sudah tidak peduli untuk memakan dan meminumnya, dan terus dia akan memakan dan minumnya terus menerus. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penghuni surga. Kalau tadi menggambarkan tentang orang-orang penghuni neraka, minuman dan makanannya dan kondisi-kondisinya. Sedangkan ayat yang ke-8 nanti kita akan ditunjukkan gambaran para penghuni surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Kalau tadi orang-orang kafir ketika masuk neraka dia tertunduk lesu. Ya. Tertunduk lesu dikarenakan apa yang mereka lakukan selama di dunia, dan ketika itu Allah jadikan mereka melihat siksaan yang mereka akan terima di neraka. Sedangkan orang-orang penghuni surga maka akan tampak pada wajah mereka wajah yang berseri-seri. Perbedaan yang sangat jauh orang penghuni neraka dengan penghuni surga, sangat-sangat jauh. Disebutkan mereka adalah penghuni surga, wajah mereka berseri-seri, dan wajah yang berseri-seri itu menunjukkan bahwa tubuh mereka seluruhnya juga dalam keadaan bahagia. Jadi menggambarkan wajah yang berseri-seri menunjukkan keadaan tubuh mereka ya dalam keadaan bahagia. Karena kebahagiaan dan kesedihan akan tampak pertama kali dari wajah. Jadi kalau orang dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia kan nampak dari wajahnya. Ya, secara umum seperti itu. Maka tampak dari wajah-wajah orang yang nantinya Allah izinkan untuk menikmati kenikmatan surga, yaitu dalam keadaan ya tubuh yang bahagia, otomatis wajah mereka menunjukkan atau menggambarkan kondisi mereka, yaitu wajah yang berseri-seri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, tidak ada rasa takut pada mereka, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Kesedihan dan kekhawatiran senantiasa meliputi mereka ketika di dunia. Kalau orang-orang penghuni neraka di dunia mereka merasa senang, ya, merasa aman, bebas begitu ya, seolah tidak ada beban karena mereka tidak ada orientasi ke depan. Ya, sedangkan orang-orang yang nantinya Allah masukkan dalam surga dengan wajah yang berseri-seri, maka mereka tidak ada rasa khawatir di dalamnya, tidak ada rasa sedih di dalamnya, tapi ketika di dunia mereka senantiasa merasa khawatir, merasa sedih ketika di dunia. Tetapi setelah di akhirat semuanya hilang. Ya, tidak ada lagi rasa letih, tidak ada rasa khawatir, tidak ada kesedihan, melainkan wajah mereka pada hari itu dalam keadaan berseri-seri. Kenapa orang-orang penghuni surga itu di dunia mereka merasa khawatir dan bersedih? Dikarenakan rasa kekhawatiran mereka kalau suatu saat nanti mereka menjadi penghuni neraka, maka mereka merasa was-was pada dirinya, khawatir. Ya, dari khawatir, rasa takut itu yang ada pada dirinya, maka mendorong dia untuk berusaha untuk menjauhi hal-hal yang Allah larang, berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan. Ya, jadi orang-orang yang masuk penghuni surga itu di dunia itu tidak merasa tenang karena khawatir. Ya, sebagaimana masya Allah ya, kalau kita melihat biografi para ulama-ulama kita ya, masya Allah. Salah satunya adalah Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu sependek yang saya tahu, beliau itu sebelum meninggal beliau itu menangis tidak berhenti-henti sampai buta matanya. Imam Tirmidzi, imam ulama besar, ulama hadis,
dan selalu kita baca ketika membaca hadis nggih, rawahu Tirmidzi yang begitu nggih. Ya, beliau itu ketika sebelum meninggal beliau menangis, dan menangisnya itu lama sekali, berhari-hari, sampai matanya buta. Ketika ditanya oleh muridnya kenapa, dan beliau menanyakan, beliau khawatir beliau bukan termasuk orang yang nanti Allah izinkan masuk surga. Padahal kalau kita yang sedikit yang kita ketahui tentang beliau, apalagi muridnya yang lebih memahami beliau adalah ulama besar yang tidak putus dari sebuah amal soleh, dan beliau orang yang alim. Orang alim itu kan orang yang sangat diistimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena rasa takut yang ada pada diri beliau, maka beliau saking khawatirnya, beliau khawatir nanti Allah tidak izinkan dia untuk menjadi bagian dari hamba-hambanya masuk surga. Ini sekelas imam ya. Bagaimana dengan kita kan begitu? Ilmu enggak ada. Okay. Amal juga masih minim sekali. Ya. Tapi kita belum pernah merasakan kesedihan yang pernah dirasakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, maka orang-orang penghuni surga itu di dunia mereka merasa khawatir, merasa sedih. Kekhawatiran mereka bukan berkenaan masalah dunia, tapi kekhawatiran mereka adalah ketika khawatir nanti dia tidak termasuk dari golongan orang-orang yang Allah izinkan untuk masuk surga. Ya, itu yang membuat mereka bersedih dan khawatir. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-9, "Isa'iha radiyah." Mereka senang karena usahanya sendiri. Ya, saat masih di dunia mereka beramal saleh, mereka salat, berpuasa, membayar zakat, berhaji, mereka baca Al-Qur'an, mereka menjaga diri hal-hal yang Allah haramkan, sehingga di akhirat Allah menampakkan balasannya dan mereka ridha dengan balasan tersebut. Maka ya kaidah umumnya al-jazaa'u min jinsil amal, ya. Jadi balasan setimbal dengan apa yang dikerjakan. Ya, kalau selama di dunia dia bersusah payah untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersusah payah untuk menjauhi larangan Allah, maka dia akan merasakan balasan yang setimpal. Tapi ketika memang di dunia dia tidak merasakan hal itu, tidak ada usaha untuk itu, bahkan meremehkan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut tentang hal tersebut, dan dia merasa bebas mengamalkan apa saja, ya, dan mereka berangan-angan muda foya-foya mati, tua masuk surga, gimana? Muda foya-foya, tua mana itu peribahasanya itu kalau biasanya orang-orang hidup foya-foya mati masuk surga ya. Istilahnya orang-orang muda kan begitu ya. Dan masya Allah ya, sekarang saya kadang miris juga nih, karena memang sudah zamannya tontonan di mana-mana, konten kreator di mana-mana nih. Kalau kita tidak filter kepada anak-anak kita, ya lihat banyak-banyak orang, kalau nggak semua ya, tapi sebagian orang-orang yang buat konten-konten itu kan anak mudanya hampir, ya nggak semua, tapi sebagian yang pernah saya dapati tatoan begitu nih, dukeman begitu nih. Ya, itu kalau dilihat dan jadi tuntunan secara tidak sadar. Ya, orang-orang seperti itu kan tidak ada orientasi ke depan biasanya. Ya, tidak ada rasa khawatir di dalam dirinya ketika mengamalkan hal tersebut. Tapi orang-orang yang dia rasa kekhawatiran, kesedihan pada dirinya, walaupun sekali lagi orang-orang yang punya rasa khawatir dan sedih itu tidak luput dari dosa, nggak mungkin, pasti tidak luput dari dosa. Tapi karena ada kesedihan, ketakutan itu, dia sadar bahwa dia harus bertaubat. Ya, jadi bukan berarti ketika dia memiliki kesedihan, memiliki kekhawatiran, dan dia mutlak terlepas dari dosa, nggak mungkin. Ya, tapi di sini adalah ketika dia sadar, ya, bahwa kemaksiatan yang dilakukan itu ketika tidak dia bertobat kepada Allah, maka akan menjadi masalah yang panjang sampai akhirat nanti. Maka kesedihan itu, dan kami ketika kita melihat banyak biografi para ulama, dan mereka tidak mungkin bersedih tanpa ada suatu kesalahan yang mereka anggap itu suatu kesalahan. Maka berbuat dosa itu salah satu cara untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, maksudnya di sini.
Ya, karena orang yang beriman akan faham ketika dia berdosa harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, kalaupun ada kaum yang tidak melakukan dosa sama sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang berdosa dan bertobat kepadaku. Ya, maka berdosa itu bisa jadi salah satu wasilah untuk menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertaubat. Bukan berarti ketika itu kita bebas untuk bermaksiat, tidak. Allah tahu mana orang yang bermaksiat karena meremehkan, mana orang yang bermaksiat dikarenakan kekhilafan. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. Mereka dalam surga yang tinggi. Ya. Jadi kalau neraka itu di bawah, kalau surga itu di atas, nggih. Dan semakin atas semakin levelnya paling tinggi. Ya, surga Firdaus yang paling tinggi. Semakin bawah neraka semakin panas. Paling buruk neraka adalah neraka jahanam paling bawah. Nggih. La tasma'u fiha laqiyah. Ya, ini masih pada gambaran orang-orang yang penghuni surga atau orang yang Allah izinkan masuk dalam surga. Ya, la tasma'u fiha laghiyah. Di sana kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Di semua perkataan mereka menyenangkan dan mendatangkan kebahagiaan. Tidak ada perkataan yang sia-sia dan tidak pula ada perkataan yang mendatangkan kemaksiatan. Ya, demikianlah pembicaraan di antara penghuni surga. Maka komunikasi apa yang dikatakan atau apa yang diobrolkan oleh orang-orang penghuni surga semuanya pasti bermanfaat, berfaedah. Ya, tidak ada yang menimbulkan dosa, tidak ada yang tidak bermanfaat, dan tidak ada hal-hal yang kiranya perkataan kotor yang keluar di dalam komunikasi obrolan orang-orang penghuni surga. Ini gambaran dari penghuni surga. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fiha 'ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Ya, dan disebutkan ini di surga itu banyak mata air yang berbeda-beda. Ya, sampai dikatakan ada sungai khamar. Ya, sungai susu, sungai madu. Nggih. Tapi jangan dibayangkan nggih. Ya, enggak sama kayak di dunia, jangan bayangkan. Ya, jangan bayangkan sungai madu gimana, bayangkan. Ya enggak nyampe ya. Beda. Jadi jangan sampai, kalaupun kita mengetahui dalam salah satu buah surga itu pisang, anggur, ini disebutkan apel. Ini yang disebut nama Al-Qur'an nggih. Tapi jangan bayangkan sama kayak di dunia. Ya, pisangnya berbeda begitu ya. Entah wallahualam nanti warnanya di sini kuning sana emas bisa itu. Ya, dan tapi enggak bisa dibayangkan samanya, tidak. Ya, tidak sama. Sebagaimana juga buah zakum di dunia ya dengan yang di neraka itu juga jauh berbeda. Buah berdur yang dimaksud seperti dunia dengan yang di neraka itu berbeda dan tidak bisa kita bayangkan kesamaannya. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fiha sururum marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan-dipan di surga itu tinggi-tinggi. Enggak ada yang pendek. Cara naiknya gimana? Nanti dijelaskan oleh para mufassir nih. Nanti juga dijelaskan ya. Wa aqwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Ya, jadi gelas-gelas itu tersedia di dekatnya. Para penghuni surga tidak perlu berjalan kaki untuk mengambil gelas-gelas yang ingin diminum darinya.
Jadi ketika kita mau minum pakai gelas itu, ya bismillah, mudah-mudahan nggih kita termasuk orang-orang penghuni surga nggih. Ya, ketika penghuni surga itu menginginkan minum dengan gelas-gelas tersebut, maka mereka tidak perlu untuk berjalan dan mengambilnya, karena Allah telah menyediakan pelayan yang bisa melayaninya kapanpun dia ingin meminumnya. Ya, jadi ketika kita ada terbesit pada hati kita, ada ingin minum suatu, langsung dilayani, nggak perlu ngomong, sudah dilayani. Sudah dilayani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatufu alaihi wildanun mukhalladun, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Nah, di sini pelayan di surga umumnya adalah para malaikat, salah satunya. Untuk laki-laki mungkin ada tambahan, yaitu bidadari. Perempuan pun juga, karena perempuan itu di sana ketika dia masuk surga bukan bagian dari bidadari, tapi ratunya para bidadari. Otomatis bidadari juga melayani. Ya, ada riwayat lain menyebutkan juga yang melayani adalah seorang anak di dunia yang dia meninggal sebelum balik. Para sekolah ada anak meninggal sebelum balik, ya otomatis dia belum ada kewajiban untuk beramal suatu kewajibannya, bukan mukallaf, ya belum terbebani kewajiban, dan dia meninggal saat itu, maka dia nantinya di surga menjadi pelayan bagi orang tuanya. Ya, pelayan bagi orang tuanya. Maka kalau ada orang tua yang mendapati anak meninggal sebelum dia beranjak dewasa, ya bersyukur, mudah-mudahan dia jadi pelayan nantinya dan jadi syafaat nanti untuk orang tuanya. Begitu nggih. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.